Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aibab Derajat Mansur dengan NIM D1B12005, jurusan Agroteknologi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan saya terhadap keanekaragaman hayati yang ada di lahan 2. Langsung saja. Di sini saya menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, merujuk pada keanekaragaman semua jenis, baik itu tumbuhan, hewan, dan jasa training, serta proses ekosistem dan ekologis, di mana mereka menjadi bagiannya. Keanekaragaman hayati terdiri atas 3, yakni keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman gen. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk pada keanekaragaman habitat atau yang biasa disebut tempat sebagai berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi sebagai faktor abiotik dan biotik lainnya. Selanjutnya keanekaragaman gen, yakni keanekaragaman variasi pada suatu spesies, di mana jumlah keseluruhan variasi genetik dari total spesies yang hidup dan mendiami seluruh permukaan bumi pada suatu tingkat biodiversitas. Sedangkan keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman jenis organisme yang mempunyai ekspresi genetis tertentu. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem darat dikelompokkan menjadi ekosistem alami dan ekosistem dikelola. Sebagaimana pada gambar, ekosistem alami adalah ekosistem yang memiliki tumbuhan dan hewan serta makhluk hidup lainnya, dan abiotik atau makhluk yang tidak hidup yang lainnya yang masih sangat alami atau tidak pernah diganggu oleh manusia. Pada lahan 2 yang saya amati, pada ekosistem alami yang diamati terdapat berbagai jenis makhluk hidup seperti pada gambar daun senduduk, resam, Mimosa pudica, Mimosa nutali, daun gamal, pohon gamal, bandotan, alang-alang, dan ciplukan. Serta hewan yang saya temukan pada ekosistem alami yakni seperti harvest atau kupu-kupu, oksia atau belalang hijau hitam, Carunus blue, kupu-kupu biru, serta belalang padi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem alami yang diamati memiliki banyak spesies dan tumbuhan seperti rumputan, gulma menjalar, dan berdaun lebar, serta spesies hewan yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman yang terdapat pada ekosistem alami masih sangat tinggi. Selanjutnya pada ekosistem yang dikelola. Sebelum masuk, ekosistem dikelola itu apa saja? Ekosistem dikelola adalah ekosistem yang dari hasil campur tangan manusia. Pada dasarnya, ekosistem ini dikelola oleh manusia guna untuk budidaya tanaman yang diinginkan. Pada ekosistem dikelola yang diamati pada lahan 2, yakni memiliki keragaman seperti gambar di samping, yakni ada cabai hijau, kangkung, kacang panjang, sawi, jagung, tomat, dan kacang tanah, serta padi sawah. Selain dari tanaman-tanaman tersebut, terdapat pula variasi hewan seperti steel blue ladybird, semut. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan pada ekosistem alami dan ekosistem dikelola pada lahan 2, saya mendapatkan bahwa keanekaragaman tumbuhan dan hewan lebih banyak ditemukan pada ekosistem alami. Hal ini sejalan bahwa tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi akan menggambarkan bahwa ekosistem tersebut banyak spesies makhluk hidup yang dapat bertahan hidup, yang dimana semakin banyak spesies makhluk hidup atau hewan yang ada dalam suatu ekosistem, maka ekosistem tersebut memadai untuk kelangsungan hidup berbagai organisme. Selanjutnya, keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, yang dimana keanekaragaman hayati mencangkup semua unsur-unsur makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup, atau faktor biotik dan abiotik. Di mana apabila ada salah satunya yang hilang, maka stabilitas ekosistem akan
akan terancam atau tidak berjalan dan baik. Lingkungan atau ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi manusia serta seluruh spesies serta makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ini bahwa keberadaan agrobiodiversitas secara langsung dapat menentukan produktivitas, keberlanjutan, dan resiliensi agroekosistem terhadap gangguan biotik dan abiotik. Kemudian agrobiodiversitas juga sebagai keanekaragaman dan variabilitas hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung. Dan pada akhirnya, keanekaragaman tumbuhan yang tinggi berdampak pada ekosistem yang seimbang. Karena dengan keanekaragaman ekosistem yang tinggi, dapat membuat ekosistem tersebut menjadi stabil dan seimbang. Mungkin cukup sekian pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.